Good morning, San Diego. America's pissed off, people. This is Waterfront Park at the county building in San Diego, California. We are here to protest Donald Trump, his administration. Trump must go. From all veterans. Because it's It doesn't have to be that way. So for that slip of my tongue, all of them are complicit in this genocide. And put it down. And we know so much more about What's up, y'all? Gary's right here. This Chinese cause. When we fight! When we fight! And made it here. Shout out where you're from. I know Minnesota's here. I know Florida needs it twice. Serangan brutal Iran nampaknya telah menyurutkan mental rakyat Amerika Serikat. Penduduk Paman Sam di berbagai kota kompak berdemo menuntut Donald Trump untuk segera berhenti menyerang Iran. Mereka khawatir Trump menyeret Amerika dalam peperangan bergejolak yang tak berujung. Kondisi Amerika yang semula damai dan tentram kini berubah menjadi mencekam. Dalam demo tersebut sempat terjadi kericuhan yang menambah suasana semakin panas. Lebih parahnya lagi, pejabat hingga politisi Paman Sam juga tidak sejalan dan mengecam keras tindakan Trump. Dengan fakta seterang itu, mengapa Trump berani menyerang Iran? Padahal sebelumnya pria berambut pirang ini berdalih serangan ke Iran bertujuan untuk melindungi warga Amerika. Warga manakah yang dilindungi? Karena mayoritas rakyat bertentangan dengan keinginan Trump. Kini rakyat Amerika diselimuti rasa ketakutan luar biasa karena potensi Paman Sam mendapatkan serangan dari sekutu Iran sangatlah besar. Apakah langkah yang bakal dilakukan Trump? Cetak Gol coba merangkum kekacauan Amerika Serikat, banyak warganya yang ketakutan dan tidak sejalan sebagai berikut. Kondisi Amerika mencekam, kerusuhan terjadi di kota besar. Tahukah kamu ada satu fakta mencengangkan tentang perang Iran-Amerika Serikat? Fakta yang membuat kamu terkejut dan geleng-geleng kepala melihat kelakuan Donald Trump. Ternyata di balik serangan Amerika ke Iran, Trump berbohong kepada awak media. Sebelumnya, Presiden berambut pirang ini mengatakan serangan ke Iran bertujuan untuk melindungi warga Amerika. Kalau kamu tidak percaya, kami akan melansir satu berita dari Antara News. Media tersebut menuliskan jika militer Amerika meluncurkan operasi tempur dalam skala besar. Ledakan-ledakan terjadi mengguncang Teheran dan beberapa kota Iran lainnya. Beberapa saat lalu, militer Amerika Serikat mulai operasi tempur besar di Iran. Tujuan kami adalah melindungi rakyat Amerika dengan menghilangkan ancaman yang segera dari rezim Iran, kata Trump. Pernyataan ini dapat diartikan karena Trump khawatir warganya menjadi korban rezim Ali Khamenei. Pria berambut pirang ini nggak ingin Iran memiliki senjata nuklir. Trump beralasan apabila Iran mempunyai senjata nuklir, maka akan menyebabkan satu dunia kacau. Dia berpendapat seharusnya dunia harus berterima kasih kepadanya. Kami akan menghancurkan rudal mereka dan meluluh lantahkan industri misil mereka hingga rata ke tanah. Itu benar-benar sekali lagi akan dimusnahkan, tambah Trump. Dalam akal pikir manusia, seharusnya Trump dianggap sebagai pahlawan.
Sebab politikus Partai Republik ini sudah menyelamatkan negaranya dari ancaman rezim Khamenei. Tetapi mengapa kebijakan Trump kali ini justru mendapatkan pertentangan dari warga Amerika? Kalau kita melansir berita terbaru, situasi Paman Sam saat ini sedang tidak kondusif. Bukannya mendapatkan serangan rudal dari Iran, melainkan serangan dari warganya sendiri. Ribuan warga dari sejumlah kota berbondong-bondong melakukan demonstrasi. Tujuannya agar Trump segera menghentikan agresi militer ke Iran. Demonstrasi terjadi di hampir seluruh kota, termasuk Washington DC hingga New York. War remains a default condition for the region, but for those of us in diaspora, we will not be silent and we will continue to resist until every imperial boot is off our lands. And with that being said, join me in welcoming Hussein the Yemeni. Bismillahi Qasim al-Jabbarin, in the name of God, the destroyer of tyrants. You are all so beautiful. I send my peace and blessings upon you, and I salute you. I salute your empty stomachs, your full hearts, your radiant souls for being here. And I am honored to speak on behalf of the Manassas Mosque community, one of the longest standing faith-based communities in the DC metro area, founded by the Iranian Nahidyan family in the early 1990s. This faith-based Para pendemo membawa spanduk yang bertuliskan "No War". Spanduk ini tentu menjadi sindiran untuk Trump yang memang suka berperang melawan negara berdaulat. Bahkan demonstrasi ini semakin besar dengan mengerahkan massa hingga ratusan ribu. Seorang pria merekam aktivitas pagi hari yang memperlihatkan kondisi San Diego, California. Dalam protes tersebut, para pendemo meminta Trump untuk segera pergi dari Amerika dan menjadi warga negara Israel saja. Sebab perlakuan Trump tidak mewakili sama sekali warga Amerika. Rakyat Paman Sam takut jika dirinya menjadi korban perang oleh kelakuan Trump. Bisa saja Iran yang terdesak melancarkan balasan rudal yang menyasar langsung Washington DC. Dengan fakta seterang ini, siapakah yang sedang dibela Donald Trump? Katanya bertujuan untuk melindungi warga Amerika, tapi kok banyak rakyatnya yang menentang? Apakah Trump sudah terprovokasi dengan Benjamin Netanyahu yang terus-menerus meminta untuk menyerang Iran? Nampaknya Trump sudah terbelenggu dengan bisikan-bisikan iblis. Bukannya mendengarkan aspirasi dari penduduk Paman Sam, Trump tetap saja mengedepankan egonya. Bahkan Trump berani menggadaikan nyawa tentaranya hanya untuk kepuasan pribadi. Baru-baru ini Trump berjanji akan terus menyerang Iran skala besar dalam 3 hari ke depan. Dia bahkan tidak peduli ada banyak tentara Amerika Serikat yang akan tewas. Sebagai satu bangsa, kita berduka atas para patriot Amerika sejati yang telah memberikan pengorbanan tertinggi untuk bangsa kita. Bahkan saat ini kita melanjutkan misi mulia yang untuknya mereka mengorbankan nyawa, kata Trump. Sebuah pernyataan yang tidak pantas disampaikan oleh seorang pemimpin. Seharusnya presiden bertugas untuk melindungi warganya sekalipun itu adalah prajurit yang turun di medan tempur. Tetapi Trump justru berani mengorbankan nyawa mereka demi ajang gagah-gagahan. Dunia mengecam Trump minta berhenti berulah. Ambisi Trump yang terus menyerang Iran dan menggadaikan nyawa prajurit langsung dikecam oleh banyak pejabat dan politisi. Tak ada bukti kuat jika Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Dalam sebuah video yang diunggah akun Truth Social, Trump mengklaim Iran harus segera dimusnahkan. Rezim Iran yang dipersenjatai dengan rudal jarak jauh dan senjata nuklir akan menjadi ancaman mengerikan bagi setiap warga Amerika, tulis Trump lewat sosial medianya. Namun hingga kini, Trump tidak bisa memberikan bukti satupun terkait tuduhan Iran mengembangkan rudal jarak jauh. Bahkan pihak Teheran sudah membantah bahwa Iran tak memiliki senjata itu.
Para ahli memperkirakan bahwa Iran memang berupaya punya senjata nuklir. Akan tetapi pengembangannya membutuhkan waktu cukup lama hingga beberapa tahun lagi. Akibat alibinya yang menggembosi Iran, pejabat Rusia pun juga ikut murka. Dmitry Medvedev mengatakan kalau Trump adalah sosok presiden yang munafik. Menurut Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia ini, diplomasi nuklir hanyalah kedok untuk melancarkan operasi militer. Sang pembawa damai sekali lagi menunjukkan jati diri mereka yang sebenarnya. Semua negosiasi dengan Iran hanyalah operasi penyamaran. Tidak ada yang meragukan itu, tulis Medvedev. Trump bahkan dipermalukan oleh reporter Fox News yakni Jennifer Griffin. Jennifer mengatakan Donald Trump sedang dalam bahaya besar yang mengintai, sebab para tokoh-tokoh penting Iran masih bertahan dan sulit dikalahkan Amerika. Sebut saja Ali Larijani yang disebut sebagai bagian dari E-Team yang masih bertahan. Beberapa bagian dari E-Team memang selamat dan itulah orang-orang yang berbahaya dalam jenis serangan seperti itu, kata Griffin. Serangan lainnya juga datang dari beberapa politisi dan pejabat Amerika Serikat. Kubu Demokrat justru mengecam keras serangan Donald Trump terhadap Iran. Sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrat kompak tidak setuju dengan serangan Trump ke Iran. Mark Warner mengatakan operasi tersebut bisa menimbulkan kekhawatiran hukum yang serius. Kekhawatiran hukum dan konstitusional yang serius. Berdasarkan kata-kata presiden sendiri, para pahlawan Amerika mungkin akan gugur, kata Mark Warner. Senator veteran dari Partai Demokrat lainnya yakni Tim Kaine juga ikut mengecam. Menurutnya serangan tersebut merupakan kesalahan kolosal mendesak Gedung Putih membatasi serangan Iran. Selama berbulan-bulan saya bersuara dengan lantang tentang fakta bahwa rakyat Amerika menginginkan harga yang lebih rendah, bukan lebih banyak perang, terutama perang yang tidak mendapatkan otorisasi Kongres, sebagaimana diwajibkan konstitusi dan tidak punya tujuan yang jelas, kata Kaine. Seperti kita ketahui, hubungan Trump dengan parlemen Amerika memang sudah lama nggak harmonis. Senator Paman Sam sempat ramai-ramai mengecam Donald Trump dalam perang Iran di tahun lalu. Elizabeth Warren mengatakan kalau Trump telah melangkahi wewenang parlemen. Tidak seharusnya pria berambut pirang ini mendeklarasikan perang tanpa restu para senator. Amerika Serikat seharusnya tidak berperang dengan Iran. Pengeboman yang dilakukan Donald Trump adalah tindakan inkonstitusional. Hanya Kongres yang berhak menyatakan perang. Dapatkan sepatu olahraga super nyaman dari Tong Seok yang harganya ramah di kantong buat anak sekolahan. Cek linknya di bawah ini. Potensi besar Amerika dapat serangan dari sekutu Iran. Apabila kekeh mengobarkan api peperangan melawan Iran, Trump akan menerima konsekuensinya. Bala bantuan nampaknya akan hadir untuk menolong Iran yang berperang sendirian. Irak hingga Turki disebut akan turun tangan dan mengecam keras serangan Trump. Tayyip Erdogan mengatakan keprihatinan dan dukungan langsung ke Iran. Serangan AS dan Israel terhadap tetangga kami, Iran, sangat mengkhawatirkan, kata Erdogan. Apakah tindakan ini bisa memantik kemarahan-kemarahan para sekutu Iran? Trump dan Netanyahu disebut akan terseret dalam peperangan yang besar. Kenapa bisa demikian? Karena tindakan dari Netanyahu dan Trump ditentang habis-habisan oleh sekutu Iran. Vladimir Putin menyebut jika Iran telah memenuhi kemauan dari Washington. Tetapi Trump sendirilah yang menolak berbagai kesepakatan yang telah diajukan. Menurut Putin, Amerika Serikat yang telah memantik api terlebih dulu melawan Iran. Nggak hanya Rusia, China juga mengecam keras serangan brutal yang dilancarkan Amerika dan Israel. Bersumber dari Iran Times, pihak Beijing menganggap Trump dan Netanyahu telah melanggar. China menuliskan jika Israel dan Amerika telah memicu peperangan yang besar. Iran juga tidak mau menyerah begitu saja dan terus menyatakan berperang melawan Amerika Israel. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Komandan Qatam Al-Andiya Iran. Ia mengatakan operasi pembalasan masih akan terus berlanjut tanpa henti dan tanpa ampun.
Iran baru akan berhenti menggempur sampai musuh benar-benar mengakui kekalahan. Saat ini, negeri para mullah bakal melancarkan operasi di semua pangkalan. Iran bakal segera mengetatkan penjagaan di sejumlah pangkalan perbatasan. Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC juga siap memberikan serangan yang paling ganas. Operasi ofensif terberat dalam sejarah Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran akan segera dimulai menuju wilayah dan pangkalan teroris Amerika yang diduduki, tulis IRGC. Pemerintah Iran mengatakan kejahatan besar ini tidak akan pernah dibiarkan tanpa balasan. Ini akan membuka lembaran baru dalam sejarah dunia Islam. Anwar Abbas berharap hadirnya China dan Rusia bisa membantu Iran hadapi